Selamat datang di Nanti Malam, sebuah kanal yang akan membawa kalian menyelami kisah-kisah mistis, ritual pesugihan, hingga pengalaman tak masuk akal yang terjadi di sekitar kita. Karena, percayalah, di balik gelapnya malam, selalu ada rahasia yang tak boleh diungkap, tapi tetap ingin kalian dengar malam ini. Kita akan membahas sebuah cerita yang datang dari pelosok negeri, jauh di balik hutan, jauh dari keramaian, tempat di mana cahaya lampu jalan pun seakan enggan untuk menyala. Di sanalah berdiri sebuah puskesmas kecil, terlihat biasa. Sampai suatu malam, sebuah kejadian mengubah semuanya. Seorang bidan cantik, dikenal baik dan selalu tulus membantu warga desa. Tak pernah menolak pasien, tak pernah mengeluh meski harus berjalan menembus gelap, hanya demi menolong nyawa. Semua orang menyayanginya. Namun justru itu yang membuat misteri ini terasa semakin aneh. Pada suatu malam, dia menerima panggilan darurat. Panggilan untuk menolong persalinan, namun bukan di puskesmas, bukan di rumah yang biasa, melainkan rumah paling ujung desa. Tepat di samping kebun bambu yang dipenuhi bisikan angin dan serita-serita terlarang. Rumah yang bahkan warga setempat pun enggan untuk menoleh ketika melewatinya. Bidan itu berangkat sendirian, tidak pernah kembali lagi dalam keadaan hidup. Pagi harinya, warga menemukan tubuhnya tergeletak di tanah dingin. Wajahnya masih cantik, tapi ketakutan jelas tertulis di kedua matanya yang membelalak. Ada bekas cakaran kecil di lehernya, seperti jari bayi, tapi terlalu panjang untuk ukuran manusia. Mulutnya membiru, seolah ia mencoba berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Lebih menyeramkan lagi, warga mengatakan bahwa bayi yang dilahirkannya semalam tidak pernah ditemukan. Ibunya pun menghilang, seakan menyeberang dari dunia kita menuju tempat lain. Sejak hari itu, puskesmas berubah menjadi tempat terkutuk. Kadang ada suara bayi menangis dari kamar yang harusnya kosong. Kadang suara langkah pelan terdengar di lorong, tanpa ada satupun pasien atau petugas. Seseorang melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat, memeluk sesuatu di dalam kain putih, seolah masih menjalankan tugas terakhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ujung desa itu? Kenapa bidan yang begitu baik harus pergi dengan cara yang begitu mengerikan? Dan bayi apakah yang ia lahirkan di malam kematiannya? Mungkin jawabannya bukan tentang siapa yang bersalah. Mungkin ada satu nyawa lain yang menunggu untuk benar-benar lahir. Dan bidan itu hanyalah seseorang yang dipaksa membantu ritual kelahiran yang tidak seharusnya terjadi di dunia ini. Nanti malam, sebelum kalian memejamkan mata, pastikan kalian sudah menutup semua pintu, karena siapa tahu ada ketukan kecil dari luar, dan ada suara yang meminta dengan lirih, "Bu Bidan, tolong, aku belum selesai lahir. Selamat menonton, dan selamat datang di Nanti Malam." Namaku Rani, seorang bidan muda yang mungkin terlalu semangat ketika dapat penempatan kerja pertama. Setelah lulus, aku tidak pernah membayangkan akan ditempatkan di tempat sejauh ini. Sebuah desa kecil yang bahkan aku harus mencari 2 kali di peta sebelum benar-benar sadar kalau aku akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Desa Seruni namanya. Sebuah desa yang jaraknya sekitar 2 jam dari kota terdekat, melewati hutan, perkebunan bambu, dan jalan yang sebagian besar belum diaspal. Hari pertama aku sampai di sana, sinar mataharinya terik, tapi anehnya, angin yang lewat terasa dingin menusuk. Jalannya sepi, hanya beberapa motor tua sesekali lewat membawa hasil panen. Di pinggir jalan, aku melihat rama-rama panggung kayu yang berjauhan. Seperti mereka sengaja tak ingin dekat dengan tetangga. Seorang bapak parubaya menuntun sepeda sambil melihatku heran, tapi kemudian tersenyum dan mengangguk ramah. "Selamat datang, Mbak Bidan. Mugi betah yo," katanya sambil lewat. Aku tersenyum kikuk sambil mengangguk. Dalam hati aku membatin, mungkin aku memang harus belajar membiasakan diri dengan keramahan di desa ini. Tapi ada satu hal yang dari awal membuatku tak nyaman. Puskesmasnya terletak di daerah agak tinggi, dan di belakangnya ada hutan bambu besar yang suaranya seperti selalu berbisik diterpa angin. Srak, srak, srak. Suaranya serasa mengikuti setiap langkahku. Begitu tiba di puskesmas, aku disambut oleh seorang perempuan cantik dengan rambut sebahu, kulit kuning langsat, dan senyum yang sangat menenangkan. Dialah Bidan Maya. Usianya mungkin tak jauh beda dariku, tapi cara dia berbicara dan bergerak menunjukkan kalau dia sudah sangat terbiasa dengan pekerjaannya. Warga pun banyak yang memanggilnya Mbak Maya. "Oh, kamu Rani ya? Yang dari kota itu?" "Aku Maya, senang akhirnya punya teman kerja," katanya sambil merangkul lenganku sebentar. Suara dan tatapannya hangat. Aku langsung merasa nyaman. Kami masuk ke ruangannya, dan ia memberiku tur singkat di puskesmas. Ruang UGD kecil,
Ada satu ruang rawat inap yang hanya muat 4 tempat tidur. Ruang persalinan yang masih memakai tempat tidur besi lama dan lampu operasi yang entah masih layak atau tidak. Serta kamar bidan di bagian belakang. Puskesmas ini dikelilingi pepohonan bambu dan kebun milik warga. Saat menunjukkan tempat tidur pasien, ia berbisik pelan melihat salah satu ranjang kosong di dekat jendela. "Kamar itu jangan dipakai dulu ya. Sudah lama tidak boleh." Tigut. Nada suaranya berubah, terdengar ragu. Aku menoleh, penasaran. Kenapa? Ada masalah listrik? Atau bau? Dia hanya tersenyum kaku. "Nanti kamu juga tahu." Jawaban yang tentu saja membuatku malah semakin penasaran. Hari berikutnya aku mulai bekerja. Beberapa ibu hamil datang untuk kontrol. Anak-anak menangis karena disuntik. Dan beberapa orang datang hanya untuk ngobrol. Aku merasa disambut dengan baik. Warga desa ini tampak sangat dekat dengan tenaga medis. Terutama dengan Maya. Aku beberapa kali mendengar mereka memuji-muji kebaikannya. "Bidan Maya itu sakti, Mbak. Wong ora tahu njaluk bayaran, tapi kabeh sing ditolong mesti selamat," kata seorang ibu sambil tertawa kecil. Aku cuma bisa tersenyum. Bidan yang tak pernah minta bayaran itu luar biasa. Tapi Maya hanya tersenyum mendengar pujian itu, seolah baginya menyelamatkan nyawa sudah lebih dari cukup sebagai balasan. Hari-hariku berjalan biasa. Sampai suatu sore, aku diajak Maya untuk mengantar obat ke salah satu rumah ujung desa. Perjalanan melewati jalan kecil, menurun tajam, hingga akhirnya tembus ke area kebun bambu yang padat. Dedaunan bambu berdesir keras. Maya berjalan di depan, langkahnya cepat seperti sudah hafal betul jalannya. Tapi tatapannya lurus ke depan, sama sekali tidak melihat kiri kanan. Aku beberapa kali mencoba menyapa sambil bercakap ringan, tapi ia hanya menjawab singkat. "Maya, kamu sering kesini sebelumnya?" Tanyaku sambil mengatur napas. "Sering, tapi kita nggak usah lama di sini. Selesaikan urusan lalu pulang. Semakin cepat semakin baik." Nada suaranya membuatku merinding. Kami tiba di sebuah rumah kecil yang lokasinya terpencil sekali. Di ujung desa, benar-benar paling ujung. Rumah panggung tua yang catnya mengelupas dan jendelanya tertutup kain lusuh. Tidak ada hewan peliharaan, tidak ada suara orang sunyi, selain suara bambu yang bergesek. "Assalamualaikum," panggil Maya. Dari dalam, seorang laki-laki muncul. Badannya kurus tinggi, wajahnya tirus, dan matanya cekung seperti kurang tidur bertahun-tahun. Ia tak mengucapkan salam balik, hanya memandangi kami seolah kedatangan tamu adalah hal yang tak ia harapkan. "Obat untuk Bu Narti," kata Maya sambil menyerahkan bungkusan. Lelaki itu mengambil tanpa mengucap sepatah kata pun. Gerakannya cepat, seperti takut terlihat terlalu lama. Saat kami hendak pergi, aku sempat menoleh ke dalam rumah. Gelap, tak ada lampu. Tapi aku yakin melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Sangat diam, wajahnya tak terlihat. "Sudah, jangan lihat terlalu lama," bisik Maya sambil menarik lenganku. Kami berjalan kembali dengan lebih cepat dari tadi. Saat melewati rumpun bambu, aku jelas mendengar suara seperti ketukan kecil, ritmis, memantul di antara batang bambu. Kotok, kotok. Aku berhenti, mencoba mencari sumbernya. Maya langsung menatapku tajam. "Jangan berhenti, lanjut jalan." Aku menurut, meskipun dadaku berdegup kencang, seolah ada sesuatu dari kegelapan bambu itu yang memperhatikan kami. Sesampainya di puskesmas, aku langsung bertanya pada Maya tentang rumah itu. "Kenapa tadi kamu buru-buru banget? Rumah itu kenapa?" Maya terdiam beberapa saat. Ia menatap lantai lalu menghela napas panjang. "Warga sini, mereka menghindari rumah itu. Suaminya Bu Narti jarang keluar rumah. Tapi Bu Narti dulu sering datang kontrol. Kidhaminnya aneh." "Aneh gimana?" "Sudah hampir 11 bulan waktu terakhir aku periksa, tapi tidak ada tanda mau lahir." Secara medis, itu tidak masuk akal. Tapi setelah itu, mereka tidak pernah datang lagi. Mungkin menghindar malu karena kehamilan lama, tapi aku rasa bukan itu. Aku menunggu penjelasan lebih jauh. Tapi Maya memilih diam. Ia hanya berkata singkat, "Kadang, rasa penasaran itu tidak selalu baik, Ron." Kalimat itu menutup pembicaraan kami malam itu. Hari berganti hari. Rutinitas di puskesmas berjalan normal. Kalau dibilang normal, namun aku mulai merasakan hal aneh saat bekerja. Lorong puskesmas kadang terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu sering berkedip, terutama dekat ruang jenazah dan ruang rawat yang tadi dibilang, jangan dipakai dulu. Pernah sekali aku mendengar suara seperti seseorang menarik napas panjang di belakangku, padahal aku hanya sendirian menyapu lantai. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Suara itu berhenti, namun seolah ingin memastikan aku tidak tenang. Suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu ruangan yang tidak dipakai itu. Kotok, kotok. Aku mundur beberapa langkah. Jantung rasanya mau lompat keluar. "Ada?" tanyaku pelan. Tak ada jawaban.
pintu tetap tertutup rapat, Maya muncul dari tikungan, lorong dengan ekspresi serius. Kalau kamu dengar suara dari balik pintu itu, jangan ditanya. Tidak usah dijawab, tidak usah didekati. Aku tercekat. Maksudnya apa? Emang siapa di dalam? Maya menatap pintu itu lama sekali, lalu menatapku. Kamar itu dulu dipakai untuk pasien yang tidak bisa kami selamatkan. Sejak itu, pintunya selalu terkunci. Tapi kadang, dia minta ditemani, kata dia dibisikkan Maya dengan nada yang membuat tengkukku dingin. Sudahlah, Abakensa. Yang penting kamu kuat mental kalau di sini. Desa ini jauh dari mana-mana. Kalau kamu takut, warga juga akan ikut takut. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, rasa ingin tahuku justru semakin besar. Lalu ada satu hal lagi yang mengusik pikiranku. Rumah ujung desa itu, kebun bambu, dan keluarga Bunarti yang menghilang seperti ditelan bumi. Malam itu sebelum tidur, aku menatap langit desa Seruni dari jendela kamarku. Bulannya besar dan terang, namun angin yang melewati bambu di belakang puskesmas terdengar berbeda. Seperti suara orang yang sedang berbisik pelan, memanggil namaku, Pranii. Aku cepat menutup jendela. Di tempat sejauh ini, mungkin aku harus membiasakan diri dengan hal-hal yang di kota terasa tidak masuk akal. Puskesmas ini mungkin menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terucap. Maya tampak menyimpan banyak rahasia. Warga terlihat menyayangi, tapi juga menyembunyikan sesuatu yang tak ingin mereka bicara. Aku mencoba tidur, tapi mataku tak mau terpejam. Setiap kali aku memejamkan mata, aku selalu teringat wajah laki-laki kurus di rumah ujung desa itu, dan bayangan seseorang yang berdiri di kegelapan rumahnya. Ditambah suara ketukan aneh yang sempat terdengar dari balik pintu kamar pasien yang terkunci. Kotok, kotok. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di kamar ini hanya ada aku, tidak ada siapa-siapa. Maya pun sudah di kamarnya. Semuanya aman. Harusnya. Tiba-tiba, suara sesuatu jatuh di atap kamar. Aku terduduk, menahan teriak. Suaranya pelan tapi jelas. Lalu suara gesekan seperti sesuatu menyeret tubuhnya di atas. Aku memeluk bantal, tubuhku gemetar. Ya Allah, lindungi aku, ucapku lirih. Beberapa menit kemudian suara itu hilang, tapi aku tidak berani melihat keluar jendela lagi. Malam pertama yang seharusnya membuatku beristirahat, justru berubah menjadi malam penuh teror. Aku benar-benar baru menginjak desa Seruni, namun aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak ingin aku berada di sini. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupku selamanya. Karena mulai saat itu, setiap kali aku mendengar suara ketukan pelan, kotak, aku tahu, itu bukan suara manusia. Itu adalah suara yang sesuatu yang ingin lahir, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Namun saat itu, aku belum siap tahu. Aku sama sekali belum siap. Telepon puskesmas itu berdering sangat keras, lebih keras dari biasanya, seolah memaksa siapapun yang mendengarnya untuk segera mengangkat. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, masih setengah sadar, mencoba memahami apa yang terjadi. Di lorong, aku melihat siluet Maya yang tergesa lari menuju ruang administrasi. Suara Maya terdengar terburu-buru, agak bergetar saat bicara. Iya Bu, tenang, saya akan segera ke sana. Iya, rumah ujung desa ya. Baik, saya jalan sekarang. Aku keluar dari kamar, bingung dengan situasi yang tiba-tiba. Mei, aku ikut ya. Kalau persalinan, kan lebih cepat kalau dua orang. Maya senyumnya tipis sekali, matanya tidak fokus, seolah ada ketakutan yang ia sembunyikan tapi gagal. Enggak, kamu tidur saja. Ini cuma persalinan biasa. Aku sudah sering kok. Tapi aku melihat jelas tangannya bergetar, memegang tas medis seperti tas itu beratnya berkilo-kilo. Napasnya pendek, bahkan suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri. Iya, tapi Rani, Maya memotong cepat. Nadanya lebih tinggi dari biasanya. Please, kamu istirahat. Aku enggak apa-apa. Lagi pula, rumah itu... Ia berhenti bicara, seperti ia hampir membocorkan sesuatu yang seharusnya tidak terucap. Rumah itu kenapa? Tanyaku langsung. Tak bisa menahan rasa penasaran. Maya diam, hanya menatapku lama, seperti mencari kata yang tidak menakutkan. Tapi mungkin tidak ada cara untuk membuatnya tidak menakutkan. Akhirnya menyerah. Ia hanya menutup percakapan dengan, aku pulang cepat kok, kunci pintu depan ya. Ia lalu berjalan keluar, dan saat ia membuka pintu puskesmas, semua lampu lorong berkedip cepat, seperti berkeringat penuh rasa panik. Lampu terakhir yang ia lewati bahkan padam sepersekian detik sebelum menyala lagi. Udara yang sebelumnya dingin tiba-tiba berhenti bergerak. Tidak ada angin sama sekali. Sunyi, tidak wajar.
Aku berdiri di tengah lorong, hanya bisa memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Suara pintu tertutup pelan, dan setelah itu benar-benar sunyi. Aku kembali ke kamar, tapi hatiku tidak tenang. Aku mencoba tidur lagi, tapi bayang-bayang rumah ujung desa, suara bambu, dan ekspresi Maya sebelum pergi membuatku sulit memejamkan mata. Aku memandangi jam dinding yang terus berdetak pelan. Jarum jam sudah menunjuk jam 11:15. Aku bolak-balik di tempat tidur seperti ikan gelisah di jaring. Cuma persalinan biasa, Ron. Santai, kataku pada diri sendiri. Tapi, jujur saja, aku tidak percaya dengan kata-kataku sendiri. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Kotok, kotok. Aku kaget, duduk tegak sambil memegang selimut erat-erat. Aku mencoba menenangkan diri, lalu mengintip melalui celah kecil tirai. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan bayangan bambu yang seperti bergerak sendiri meski angin tak bertiup. Aku menutup tirai lagi dan mencoba menarik napas panjang. Sepi, terlalu sepi. Seakan desa ini menahan napas bersama Maya. Aku memutuskan untuk membuat teh hangat di dapur puskesmas. Mungkin bisa membantuku tenang. Ketika aku melewati lorong, lampu-lampu itu masih kadang berkedip. Ruang tunggu tampak gelap kecuali satu lampu yang berpendar kecil. Saat aku mengambil teko, aku mendengar suara dari ujung lorong. "Mei, jangan pergi sendiri." Suara itu lirih, seperti napas yang keluar dari dinding. Aku langsung membeku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan kursi perawat yang memanjang di lantai. Panggilku pelan. Meski aku tahu dia sudah pergi. Tidak ada balasan. Beberapa detik kemudian, telepon berdering lagi. Aku terlonjak saking kagetnya. Suaranya memecah kesunyian sampai rambut di tengkukku berdiri. Aku mendekatinya ragu-ragu dan mengangkat gagangnya perlahan. "Hei lu," hanya suara napas. Pelan, mengalun, tapi bukan napas normal. Napas itu tercakar, seperti napas seseorang yang sedang menahan sakit atau ketakutan yang luar biasa. "Enehe," suara itu serak. Terdengar seperti perempuan. Aku langsung merinding. "Halo, siapa ini?" tanyaku, panik. Tidak ada jawaban, hanya suara napas itu. Lalu klik. Telepon terputus begitu saja. Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus apa. Mataku menatap pintu depan yang baru beberapa menit lalu dilewati Maya. Jangan pikiran buruk, Ron. Aku memaksa otakku berpikir positif. Tapi suara itu jelas bukan Maya. Itu suara perempuan lain. Suara yang minta tolong. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, aku kembali ke kamar. Mencoba tidur lagi. Namun gelisahku tidak mau pergi. Aku berbalik posisi beberapa kali. Aku mencoba dengarkan detak jam sebagai penenang. Tapi yang ku dengar justru suara lain. Dari arah kebun bambu, suara seperti langkah, gesekan tanah, lalu suara bayi menangis. Pelan, sangat pelan, tapi jelas nging. Nging, nging, nging. Tangisku pecah di dalam hati. Aku tahu, yang aku dengar tidak mungkin nyata. Tapi suara itu semakin lama semakin dekat. Aku menutup telinga dengan bantal. Memejamkan mata keras-keras. Aku tahu sesuatu tidak beres di rumah ujung desa itu. Aku tahu Maya pergi dalam keadaan tidak yakin, tapi tetap memaksa. Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Telepon kamar berdering. Aku langsung melompat bangun. Ya Tuhan. Lagi, gumamku dengan tangan gemetar meraih gagangnya. "Kamu di mana? Semuanya baik-baik saja?" Awalnya hanya terdengar suara samar, seperti angin yang lewat di tengah makam. Lalu sebuah kalimat terdengar. "Kau tidak boleh datang." Suara itu berbeda dari sebelumnya. Lebih menusuk. Lalu terputus. Aku hampir tidak bisa bernapas. Keringat dingin mengalir turun di punggungku. Aku menatap pintu kamar yang sudah kukunci rapat, tapi tetap takut sesuatu masuk. Aku menatap ponselku, ingin menelepon Maya, tapi di tempat ini tidak ada sinyal. Bahkan untuk mengirim SMS pun mustahil. Puskesmas ini bagaikan terisolasi dari dunia luar. Aku mondar-mandir di dalam kamar, tidak bisa diam. Kulirik jam, sudah jam 12:30. Maya sudah pergi hampir 1 jam. Aku mulai yakin aku harus menyusulnya, apapun yang terjadi. Namun sebelum aku sempat mengenakan alas kaki, pintu puskesmas bergetar keras. Brok, 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 seolah ada yang menghantam dari luar. Aku membeku total. Suara hentakan itu disertai suara-suara bayi lagi. Tangisnya menggesek sisi kepalaku. Aku ingin berteriak tapi suara tak keluar. Hanya tubuhku yang gemetar hebat. Setelah beberapa hantaman semuanya tiba-tiba berhenti. Mendadak bambu kembali bergesek pelan. Aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa hanya duduk ketakutan sementara Maya entah dalam situasi apa. Aku mengenakan jaket,
membawa senter dan meraih tas kecil berisi gunting, perban, dan alat seadanya. Mungkin itu tidak berguna, tapi aku merasa lebih aman menggenggam sesuatu. Lorong puskesmas terasa panjang dan gelap. Suara langkahku sendiri terdengar seperti langkah orang asing mengikuti. Setiap lampu yang kulalui berkedip-kedip, seperti mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku membuka kunci pintu depan perlahan. Udara malam menghantam wajahku, dingin seperti menyentuh es. Tapi ada perasaan aneh, tidak ada angin sama sekali. Daun bambu tidak bergerak satupun. Aku menyalakan senter dan mulai melangkah ke arah jalan menuju kebun bambu. Batu kerikil bergesek di bawah kakiku, menambah rasa tidak nyaman. Dalam hati aku komat kamit, ya Allah, semoga Maya baik-baik saja. Semoga ini cuma panikku yang berlebihan. Ketika aku semakin dekat dengan kebun bambu, aku melihat kabut tipis mulai muncul. Seperti ada selimut putih yang melayang rendah dari tanah. Udara semakin dingin, napasku mulai terlihat. Maya, panggilku pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Tidak ada jawaban, yang ada hanya suara bambu yang berbunyi seperti orang tertawa lirih. Di tengah jalan, aku melihat sesuatu tergeletak. Aku mendekat dengan hati-hati. Ketika senterku menyinari objek itu, jantungku melompat. Itu tas medis Maya. Aku berlutut, memeriksanya. Tas itu terbuka, beberapa peralatan jatuh berserakan di jalan, dan ada noda merah gelap di bagian pinggirnya. Darah, aku hampir menjatuhkan senter. Dadaku seperti diremas. Aku menatap sekeliling, panik. Maya, di mana kamu? Sunyi, aku melangkah lagi. Terus hingga mencapai kebun bambu. Di sini, kabut semakin tebal. Aku tidak melihat apa-apa selain jalan sempit membelah gelapnya. Batang bambu yang menjulang seperti penjaga kuburan. Aku mendengar sesuatu. Langkah pelan. Dari dalam bambu, srek, lalu suara seseorang menangis. Suara perempuan, parau, tersiksa. Aku menelan ludah. Kakiku hampir tak mau melangkah lagi. Tapi, naluriku memaksa. It's Maya, it's Maya. Aku yakin. Atau setidaknya aku memaksa diriku untuk yakin. Ketika aku melewati tikungan kecil, aku melihat jejak kaki. Jejak telanjang, kecil, seperti jejak anak kecil. Tapi jumlahnya banyak sekali. Jejak-jejak itu menuju rumah ujung desa, rumah yang kami kunjungi sore tadi. Aku tahu aku harus masuk, tapi saat aku melangkah, suara lain terdengar. Ora usah melebu, mbah. Di belakangku, tiba-tiba ada nenek tua berdiri tanpa suara. Aku tidak tahu dari mana dia datang. Tatapannya menusuk, matanya keriput namun tajam. Ada apa, saya harus cari teman saya. Nenek itu menggeleng pelan. Ono sing nunggu lahir. Ora bakal bali. Ada yang menunggu untuk lahir. Dan siapapun yang membantu, tidak akan kembali. Aku merinding sampai ke dasar tulang. Nenek, Maya di dalam rumah itu. Saya harus bantu dia. Nenek itu menatapku lama sekali, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia berkata pelan, sambil mundur beberapa langkah. Nekwani, ojon dang nang sawang, oho nyawang sorote. Kalau berani, jangan lihat bayangannya, jangan tatap matanya. Aku belum sempat bertanya maksudnya. Nenek itu sudah berjalan menjauh dan menghilang di balik kabut, seolah dia hanya bayangan yang lewat. Aku menatap rumah, ujung desa itu lagi, gelap sunyi. Namun dari dalam terdengar suara. Jeritan perempuan, kencang, tertahan. Aku tidak ragu lagi. Aku berlari ke pintu rumah itu, menabraknya kuat-kuat. Pintu terbuka dengan suara berderak keras. Aku masuk, dan sesaat setelah kakiku melewati ambang pintu itu, rasanya seperti dunia berubah. Bau anyir darah langsung menusuk hidungku. Lampu tidak ada, hanya cahaya senter dariku yang memotong kegelapan. Dinding berlumur noda. Di tengah ruangan, aku melihat Maya terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya penuh darah. Di depannya ada sesuatu tergeletak. Sesuatu yang bergerak pelan dan mengeluarkan suara. Nging, nging, nging. Aku mendekat, hampir merangkak karena kakiku goyah. Gusti, kamu kenapa? Maya mendongak. Matanya kosong. Wajahnya pucat tak wajar. Rani, kamu nggak boleh kesini. Air mata mengalir dari matanya. Tangannya menunjuk sesuatu di lantai. Sesuatu yang terbungkus kain putih, tapi bergerak. Seperti hidup, aku menatapnya. Aku menatap benda itu. Dan saat cahaya senterku jatuh tepat di kain itu, aku akhirnya tahu. Itu bukan kain, itu tali pusat, yang panjangnya tidak masuk akal. Terhubung ke sesuatu yang masih menggeliat. Aku menahan napas. Mulutku kering. Apa itu? Tanyaku nyaris tak bersuara. Sebelum Maya menjawab, suara bayi terdengar lagi. Tapi kali ini, bayi itu menangis sambil tertawa.
Suaranya parau, seperti berasal dari tenggorokannya yang belum sempurna. Maya memegang lenganku kuat-kuat. Nafasnya tersengal. Rani, Aike benah. Nenek aku mati. Tolong selesaikan kelahirannya. Rani, janji. Kalau aku mati, tolong selesaikan kelahirannya. Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa berpikir. Aku hanya menatap kengerian di depan mataku, sambil berharap semua ini mimpi. Tapi suara ketukan, kotok, kotok, kembali terdengar. Tapi kali ini, dari bawah lantai rumah. Dan aku menyadari satu hal, persalinan ini belum selesai, dan apapun yang dilahirkan malam itu, bukan untuk dunia ini. Pagi itu matahari belum benar-benar naik ketika aku terbangun, karena suara ribut dari depan puskesmas, bising dan terburu-buru. Seperti banyak orang bicara, tapi menahan suaranya agar tidak terdengar keras. Aku langsung bangkit dari tempat tidur, masih dengan rambut acak-acakan, jantung berdebar tidak karuan. Pintu kamarku sedikit terbuka, dan dari celahnya aku bisa melihat bayangan orang-orang yang mondar-mondir di lorong. Aku keluar dan langkahku otomatis makin cepat ketika melihat banyak warga berkumpul. Mereka menutup mulut, saling memandang ngeri, beberapa perempuan bahkan menangis tertahan. Aku hampir menanyakan apa yang terjadi ketika mataku menangkap sesuatu tepat di tengah kerumunan. Dan di atas tandu itu, ada sosok yang sangat aku kenal. Aku berhenti, langkahku membeku. Badanku seperti tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatan. Biden Maya. Suara itu hanya keluar pelan, hampir tidak terdengar. Tapi semuanya terasa ambruk saat aku menyadari bahwa Maya sudah tidak lagi bernyawa. Aku maju perlahan, meski rasa takut menarikku mundur. Jenazahnya ditutupi kain putih hingga dada, tapi bagian wajahnya masih terlihat jelas. Mata Maya tertutup, alisnya rapi seperti biasa tapi bibirnya membiru, seperti orang yang tercekik. Kulitnya pucat, bahkan pucat sekali, jauh berbeda dari malam sebelumnya saat ia masih bercakap denganku. Rambutnya yang biasanya tergerai rapi kini agak kokon, menempel di dahinya karena embun. Aku melihat tangannya menggenggam erat selembar kain putih yang sudah penuh bercak darah mengeri. Genggamannya begitu kuat, sampai jari-jarinya kaku seperti mengunci sesuatu. Aku menelan ludah. Tidak ada siapapun yang berani membuka gulungan kain itu. Sebagian warga hanya melirik dengan tatapan takut. Aku memaksa mulutku berbicara. Apa yang terjadi? Kok bisa? Sebelum aku selesai, seorang ibu menjawab lirih di sampingku. Katanya, beliau jatuh sendiri di kebun bambu dekat rumah ujung desa itu, Dik. Jatuh? Serius? Maya bidan paling berpengalaman di sini. Dia sudah puluhan kali berjalan di jalur itu. Mana mungkin hanya karena jatuh dia meninggal dalam keadaan mengenaskan begini? Aku menggeleng pelan. Tidak ingin percaya. Bayi yang ditolongnya sudah lahir, bisik seorang bapak tua. Suaranya terdengar seperti bergetar. Tapi ibunya, Helen, nggak ada satupun yang tahu dia di mana. Dalam hati aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang ibu yang baru melahirkan bisa hilang begitu saja? Tubuh lemah, darah masih segar, harusnya tidak bisa berjalan jauh. Tapi tidak ada jejak, tidak ada tanda kehidupan. Seolah mereka berdua menghilang dari dunia. Aku memperhatikan wajah Maya lebih dekat. Di bagian lehernya ada goresan-goresan merah, seperti bekas cakaran kecil. Tapi bentuknya tidak normal. Jari bayi seharusnya pendek dan tumpul. Ini panjang, ramping, seolah-olah ada tangan kecil tapi bukan dari manusia. Aku memegang mulutku. Mual, ketakutan menjalar ke tulang belakang. Aku mundur selangkah. Napas tersendat seperti ada yang menghimpit dadaku. Beberapa warga masih membicarakannya. Pelan-pelan, aku dengar dia menjerit-jerit sebelum ditemukan. Katanya, ada suara bayi menangis di kebun bambu itu. Jangan keras-keras, nanti didengar. Ucapan mereka membuat udara semakin terasa berat. Angin pagi yang biasanya sejuk kini seperti berhenti membelai. Semuanya diam, dingin mencekam. Aku mencoba memeriksa Maya. Sebagai sesama tenaga kesehatan, tanganku gemetar ketika menyentuh bagian lengannya. Kulitnya masih dingin, tapi rasa dinginnya berbeda, seperti es yang menempel di kulit. Aku melihat ke bagian bekas luka di leher sekali lagi. Rasa ingin tahu dan takut bercampur dalam kepalaku. Aku mendekatkan wajah untuk melihat lebih detail. Bekas goresan itu tidak beraturan, tapi ada semacam pola melingkar, dan bekasnya terkesan seperti membesar dari menit ke menit, seperti terus mekar. Aku tidak yakin itu hanya lukanya yang membengkak. Ada sesuatu yang membuatku ingin menjauh. Aku mundur cepat. Nalar medis yang kupelajari selama ini terbungkus kabut yang tidak bisa kugali. Seseorang menyentuh pundakku dari belakang, dan aku hampir berteriak saking kagetnya. Ketika menoleh, aku melihat Bu Kepala Desa berdiri di sana.
Wajahnya cemas, tapi ada sesuatu di matanya yang seperti menyimpan rahasia. "Kamu nggak apa-apa, Nak Rani?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski sebenarnya aku bahkan tidak yakin apa yang aku rasakan. Campuran panik, takut, sedih, dan bingung, Bu. "Maya tadi malam ke rumah ujung desa ya?" tanyaku nekat. Ibu itu hanya menghela napas, menatap tanah, membuang pandangan seperti tidak ingin membahasnya. "Jangan dibicarakan sekarang. Sekarang kita urus dulu jenazah beliau." Jawaban itu seperti tembok tinggi, seolah ada hal besar yang sengaja ditutupi. Hal yang warga lain pun takut untuk mengungkapkannya. Beberapa warga mengangkat tandu, hendak membawa Maya ke ruang administrasi untuk diurus pemandiannya. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat semua orang terhenti. Tangannya yang menggenggam kain berdarah itu bergerak sedikit. Sungguh-sungguh bergerak. Seperti refleks. Seperti seseorang yang masih berusaha mempertahankan sesuatu. Semua orang yang melihat langsung mundur sambil menjerit kecil. Aku terpaku, menahan napas kakek. Kena angin mungkin. Seorang pria mencoba menenangkan kerumunan, tapi suaranya pun terdengar takut. Aku melihat sendiri jemarinya menekan kain itu makin kuat, seperti ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak boleh terlihat. Aku menelan ludah dengan susah payah. Para petugas akhirnya tetap mengangkat tandu itu, perlahan, menuju ruang jenazah. Aku ingin ikut, tapi kakiku berat. Aku masih berdiri di sana, menatap pintu yang perlahan tertutup. Dalam sunyi itu, aku merasa seolah Maya masih memandangku, meski matanya tertutup. Setelah semua warga bubar, suasana mendadak sangat sepi. Aku duduk di bangku tunggu, kedua tanganku meremas rok seragamku. Banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa Maya pergi sendiri? Kenapa ia terlihat ketakutan sebelum berangkat? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ujung desa itu? Dan bayi itu? Ibu bayi itu. Aku ingat ketika Maya menjawab telepon semalam. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dan saat ia keluar, angin berhenti. Hening seperti dunia menahan napas. Detik itu aku tahu sesuatu tidak baik sedang menunggu di luar sana. Aku harusnya memaksanya agar aku ikut. Aku harusnya menemani. Tapi aku malah diam seperti penakut. Dan semua sudah terlambat. Aku menarik napas dalam-dalam dan menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa bersalah menekan dadaku. Aku tidak bisa duduk diam lebih lama. Mungkin ada sesuatu yang bisa kutemukan dari barang-barang Maya. Aku harus tahu. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku pergi ke kamar Maya. Pintu tidak terkunci. Kemannya rapi seperti biasa. Spray dipasang rapi, lemari tertutup, cat dinding putih bersih. Tidak ada yang berbeda kecuali satu hal yang memicu bulu kudukku berdiri. Di atas meja ada secari kertas tergeletak. Kertas biasa, tapi terlihat seperti tergesa-gesa ditulis. Aku mendekat dan membaca. "Tolong jangan masuk rumah itu. Dia bukan manusia, bayinya, bukan milik dunia ini." Tulisan itu berantakan. Tinta seperti meluber karena kertasnya sedikit basah. Aku memandangi tulisan tersebut cukup lama, sampai aku sadar tangan dan punggungku berkeringat dingin. Ada getaran kecil di atas meja. Ponsel Maya masih menyala, masih ada sisa baterai. Aku ragu, tapi akhirnya mengambilnya dan membuka daftar panggilan. Benar, panggilan terakhir semalam dari nomor tanpa nama, hanya tersialis tidak dikenal. Aku membuka pesan masuk. Ada satu pesan terakhir yang dikirim sebelum Maya berangkat semalam. "Tolong cepat datang. Darah banyak sekali. Aku takut." Pesan itu hanya dikirim dalam teks singkat. Tapi ada sesuatu yang janggal. Waktu dan lokasinya. Titik lokasinya tepat di rumah ujung desa. Tidak ada salah. Tidak mungkin Maya salah membaca. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel itu terus. Tiba-tiba suara pintu berdecit membuatku menoleh cepat. Bu Kepala Desa berdiri di ambang pintu. Wajahnya semakin pucat setelah melihatku memegang ponsel Maya. "Kamu belum seharusnya melihat itu," ucapnya perlahan. Nada suaranya benar-benar membuat bulu kuduku meremang. "Ada apa sebenarnya, Bu?" tanyaku, mencoba menahan gemetar. Wanita itu menutup pintu, mendekat, dan menatapku tajam seperti mencari sesuatu di dalam mataku. "Aku harap kamu tidak ikut campur," katanya. "Ini urusan desa." Aku mencoba menahan diri agar tidak membantah, tapi aku tidak sanggup mengabaikan rasa ingin tahuku. Bidan Maya mati karena menolong persalinan. Aku bidan juga, Bu. Aku harus tahu apa yang dia hadapi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencegah hal ini terjadi lagi? Bu Kepala Desa menghela napas panjang. Ia duduk di kursi dekat pintu, menunduk lama sebelum akhirnya bicara. Rumah itu sudah lama dikosongkan. Tidak ada yang tinggal di sana. Tapi semalam ada yang telepon minta ditolong. Jawabku cepat. "Itu bukan manusia, Nak," katanya.
lirih. Sudah berulang kali kami larang orang mendekat ke sana. Rama itu tempat sesuatu dilahirkan bertahun-tahun lalu. Dan setiap beberapa tahun, ia ingin lahir lagi. Aku merasakan darahku seperti turun drastis. Kamu dengar ya? Lanjutnya, suara semakin berat. Kadang bayi itu menangis. Kadang bunyi, minta. Tapi itu bukan untuk diselamatkan. Itu untuk mencari korban. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kenapa Maya tetap datang? Tanyaku dengan suara pecah. Wanita itu memejamkan mata, menahan tangis yang hampir pecah. Karena telepon itu selalu terdengar. Seperti suara manusia. Suara yang minta tolong, yang membuat siapapun tidak tega menolaknya. Bahkan aku pernah dengar sendiri, seperti suara perempuan muda menangis. Tolong, aku pengen lahirkan. Tolong aku, Bu Bidan. Dia menoleh padaku, matanya basah. Dan suara itu sangat nyata. Aku menggigit bibir hingga hampir berdarah. Marah, takut, benci, semua campur jadi satu. Kenapa kalian membiarkan Maya pergi sendiri malam itu? Pertanyaanku terdengar seperti tuduhan. Kami mencoba menghentikannya. Balasnya cepat, suaranya bergetar. Tapi Maya, dia keras kepala. Dia kalau ada nyawa yang harus diselamatkan, ia akan datang walau harus berjalan ke neraka. Aku tahu, itu Maya. Aku menatap kertas dan ponsel di tanganku lagi. Jari-jariku terasa dingin. Bu, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku ingin ke rumah itu. Bu Kepala Desa langsung berdiri dan menatapku tajam. Jangan, katanya, keras. Jangan sekali-sekali mendekat ke sana, Rani. Kalau kamu sayang nyawamu, lupakan rumah itu. Aku terdiam. Tubuhku. Tapi kata-katanya tidak bisa menghapus rasa penasaran yang tumbuh lebih kuat setiap detiknya. Bu Kepala Desa menutup pembicaraan itu dengan cepat dan keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa menatap punggungnya saat pintu tertutup pelan. Aku kembali duduk, memandang keluar jendela kamar. Suara burung pagi terdengar seperti jeritan kecil. Embun di luar jendela memantulkan cahaya pucat matahari yang baru terbit. Tapi di balik semua itu, ada rasa gelap yang pelan-pelan merayap. Dalam hati aku tahu, ini belum berakhir. Aku memegang kertas yang ditinggalkan Maya, membacanya kembali dan kembali. Kata-katanya seperti peringatan dari seseorang yang tahu dia akan mati, tapi tetap meninggalkan pesan agar aku berjaga. Dan saat aku memandangi kertas itu, aku mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan, seperti suara dari jauh. Suara bayi, menangis, jantungku langsung mencelos. Aku menahan napas, memusatkan telinga. Suaranya benar-benar ada. Semakin lama semakin jelas, datang dari arah luar puskesmas. Tanganku gemetar hebat. Aku melangkah ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman puskesmas yang kosong. Tapi suara tangis itu tetap terdengar. Lalu suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan bisikan lirih. Seolah ada mulut tepat di samping telingaku. Bidan, tolong aku. Aku spontan mundur. Punggungku menabrak lemari. Nafasku memburu, hampir pingsan. Aku tahu satu hal, Maya sudah mati. Tapi sesuatu masih menunggu untuk lahir. Dan aku mungkin akan jadi orang berikutnya yang menerima panggilan itu. Tubuhku kaku seperti batu. Aku berdiri mematung di depan puskesmas yang kini dipenuhi tatapan bingung dan ketakutan. Di dalam tanduk itu, Maya tidur selamanya. Bidan yang selama ini menyambut kehidupan, justru tumbang oleh makhluk yang belum jelas bentuk dan asalnya. Aku mendekat, namun langkahku goyah. Ada sesuatu yang terasa menolak. Seperti hawa dingin yang menempel di kulit belakang leherku, menyuruhku menjauh dari jenazah itu. Tapi, aku tak bisa. Aku harus memastikan, aku harus tahu ada apa sebenarnya. Kain putih yang menutupi tubuh Maya tersisa celah kecil tepat di bagian dadanya. Dan dari sana tampak gulungan kain berdarah yang masih erat di tangannya. Bukan kain biasa. Itu mirip bedong bayi. Tapi ukuran noda darahnya terlalu banyak untuk sekadar luka kecil saat melahirkan. Sesuatu di balik kain itu membuat jemariku gemetar. Beberapa orang memperhatikan aku yang mendekat. Seorang ibu-ibu menyentuh lenganku, menahan. Mas, ojo dibuka. Ngeri, jangan dibuka. Menakutkan, aku hanya tersenyum kaku dan mengangguk. Nafasku naik turun tak karuan. Aku berusaha berbalik pergi, namun mataku masih tertambat pada wajah Maya. Bibirnya membiru, bukan seperti orang mati biasa, tapi seperti seseorang yang kehabisan udara karena dicekik. Lehernya, Tuhan, cakaran itu tampak jelas walau disembunyikan kain putih. Bukan cakar binatang, bukan kuku manusia, lebih panjang, lebih seperti jari yang belum sempurna terbentuk. Aku memejamkan mata sejenak, pikiranku berkecamuk, tapi ada satu doa yang tak sengaja keluar dari bibirku.
Maya, semoga kamu tenang. Namun justru saat itu kakiku spontan mundur. Aku melihat hal yang membuat bulu kuduku berdiri di sela jari-jari mayat Maya. Kain bedong itu bergerak. Seolah ada sesuatu kecil di dalamnya yang meronta pelan. Aku menahan teriakan. Mulutku terbuka, tapi suaraku hilang. Ngeliat, apa mas? Tanya seseorang di belakangku. Aku tak bisa menjawab. Hanya bisa menggeleng panik dan mundur. Keringat dingin meleleh di pelipis. Sebelum aku semakin panik, seorang petugas puskesmas segera menarik tandu itu masuk, menutup pandangan kami. Sudah, semua mundur. Biar polisi yang urus. Aku berusaha menenangkan diri. Menjauh, tapi semakin jauh aku melangkah, semakin terasa sesuatu mengikuti dari belakang. Aku menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Namun perasaanku tak bohong. Aku sedang diawasi. Sekitar setengah jam kemudian, mobil polisi datang, garis kuning dipasang. Semua warga hanya bisa menatap dari kejauhan. Kau tahu apa yang paling menakutkan dari kerumunan orang? Bukan teriakannya, tapi bisik-bisik yang tak jelas. Dan hari itu bisikannya seperti menusuk. Kemarin sore saya lihat Maya masih sehat loh. Katanya dia dipanggil ke rumah Bu Ratna. Iya, yang hamil anak pertama itu kan? Tapi kok ibunya malah hilang? Jangan-jangan bayinya, bukan bayi. Bisikan terakhir itu yang membuatku tersentak. Aku tak ikut bicara, hanya memperhatikan sekitar. Mataku tertuju pada pintu ruang bersalin. Ada noda lumpur di lantai dekat pintunya. Lumpur yang masih lembek, coklat kehitaman. Puskesmas tidak dekat dengan kebun bambu. Jadi itu pasti dibawa oleh Maya atau sesuatu dari kebun itu. Aku teringat sesuatu. Bu Ratna, ibu hamil yang semalam dibawa Maya untuk proses melahirkan. Di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Apa yang terjadi saat bayi itu lahir? Tubuhku merinding sendiri memikirkan semua kemungkinan. Ketika orang-orang mulai bubar, aku kembali masuk ke area puskesmas. Aku bukan petugas, bukan siapa-siapa, tapi rasa penasaran membuat langkahku nekat. Petugas yang berjaga hanya menggeleng kalau aku mencoba mendekati ruang tindakan. Mereka menutup semuanya. Namun aku tak bisa duduk diam. Aku justru berkeliling ke belakang gedung. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk atau jawaban. Aroma anyir darah samar masih terasa. Pada dinding belakang, ada bekas seretan seperti jejak seseorang yang ditarik paksa dari pintu ruang bersalin ke arah pagar bambu belakang. Tanah rumput di sana terinjak keras, seolah ada perkelahian. Aku jongkok, memperhatikan lebih teliti. Rumputnya patah-patah, dan ada noda darah menempel seperti cipratan. Bukan bone, tapi cukup untuk membuatku yakin sesuatu terjadi di sini semalam. Angin berembus melewati sela pagar bambu. Bambu-bambu itu berderak pelan, seperti berbisik, dodok wingi-wengi. Suara itu samar, seperti bisikan nyaris tak terdengar. Bahasa Jawa halus tapi aku paham artinya. Menyondol semalam. Siapa bicara? Aku berdiri cepat dan menatap bambu-bambu itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa dinginnya menusuk hingga tulang. Aku menelan ludah, mencoba logis. Itu cuma suara angin. Kumang, kataku menenangkan diri. Tapi entah kenapa, kakiku justru melangkah mendekat. Ada jejak kaki kecil di tanah. Sangat kecil. Tidak masuk akal untuk ukuran bayi. Tapi bentuknya jelas 5 jari yang panjang, tajam. Seperti jari yang diseret, jejak itu menuju ke arah kebun belakang. Dan menghilang di sana. Aku memastikan tidak ada yang melihatku, lalu mengangkat sedikit pagar bambu. Masuk dengan hati was-was. Di dalam, suasana kebun jauh lebih gelap daripada seharusnya. Padahal matahari sudah tinggi. Dedaunan bambu saling menutup, menciptakan bayangan bergerak-gerak. Aku melangkah pelan, mengingat bisikan warga tadi. Maya ditemukan jatuh di kebun bambu. Jika dia jatuh, seharusnya ada bekas di sekitar sini. Gumamku sendiri. Aku terus melangkah, semakin dalam, semakin terasa aneh. Udara tercium seperti bau tanah basah bercampur darah. Di suatu titik, aku menemukan secarik kain robek tersangkut pada ruas bambu kain puskesmas, warna hijau toska. Maya, bisikku. Jantungku mulai berdegup kencang lagi. Kakiku hendak mundur ketika sesuatu menyentuh betis kananku. Dingin, licin, seperti tangan mungil. Aku memutar badan dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Namun tanah di dekat kakiku bergerak, sedikit naik seperti ada yang merangkak di bawahnya. Aku tersentak mundur. Hampir jatuh. Nafasku memburu. Aku harus keluar dari sini. Aku memutuskan itu. Cepat. Baru berbalik tiba-tiba terdengar suara ketukan kecil. Tik-tik-tik dari dalam rumpun bambu sebelah kiri. Bukan seperti dahan jatuh, tapi seperti bayi mengetuk kaca inkubator. Pelan tapi jelas, aku mematung. Takut lebih besar daripada keinginanku berlari. Tolong. Suaranya lirih.
seperti suara perempuan lemah. "Tolong, bayi saya," nadanya memohon, memilukan, jantungku seperti diremas. "Bu Ratna?" tanyaku spontan. Tak ada jawaban, hanya suara napas tersengal dari balik rumpun bambu. Aku melangkah mendekat tanpa berpikir panjang, hanya digerakkan rasa ingin menolong. Aku menggeser daun bambu. Tidak ada siapa-siapa. "Kamu dengar aku kan? Tolong saya, anak saya." Sepintas aku mendengar suara itu lagi, tapi kini bergeser ke arah berbeda, seperti suara mengelilingi. "Sampean ojo melu-melu, jangan ikut campur." Suara ketiga muncul, suara kasar, serak, bukan manusia normal. Aku mundur. Panik. "Siapa kalian?" "Henning." Angin mengganti jawaban. Aku berlari keluar dari kebun secepat yang bisa. Nafasku hampir habis. Begitu berhasil keluar pagar bambu, aku bersandar pada tembok. Lututku lemas. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di sana, mencoba mengerti apa yang barusan kulihat dan kudengar. Namun sebelum aku sempat berpikir panjang, ponselku berdering. No, tak dikenal. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. "Halo?" Hanya suara napas. Lalu Mas, "Tolong." Suara perempuan itu lagi, lemah, mengerang kesakitan. "Anak saya, dia bukan manusia." Telepon terputus. Aku kaku. Itu pasti Bu Ratna. Tapi bagaimana dia bisa menelponku? Dari mana dia mendapat nomorku? Keringat dingin mengalir lagi. Aku tak tahu harus kemana. Siapa yang harus kutanya? Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat Pak Dokter keluar dari ruang bersalin. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Aku memutuskan menghampirinya. "Dok, apa yang terjadi sebenarnya?" "Ibu yang melahirkan semalam." "Bu Ratna di mana dia?" Dokter tidak langsung menjawab. Ia menyentuh wajahnya, seperti menahan ketakutan yang belum sempat dicerna. Aku tidak tahu. Dia menghilang saat Maya terjadi. Semua begitu cepat. Kenapa bisa hilang manusia hamil? Tidak mungkin. Dokter memandangku. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya nyaris tak bergerak saat bicara. Saya melihat pahit, tapi itu tidak seperti bayi biasa. Nafasku tercekat. Maksud dokter? Lehernya bergerak pelan menelan ludah. Sudah terbuka lebar saat lahir, dan jari-jari tangannya terlalu panjang, seperti ingin mencengkeram sesuatu. Aku hampir muntah mendengarnya. Dokter menatap tanah kosong. Saya sempat melihat Maya jatuh terseret saat mencoba mengambil bayi itu dari lantai. Bayi itu bergerak cepat, seperti ia memotong kalimatnya sendiri. Menutup mulut, wajahnya pucat pasi. "Dok, tolong, bayi itu kemana?" Dokter menoleh perlahan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Pahit menghilang ke kebun bambu sambil menyeret ibunya. Suara di telepon. Jejak kaki kecil. Bisikan di kebun. Semuanya menyatu dalam satu teror mengerikan. Makhluk itu masih hidup dan dia mencari sesuatu. Atau mencari seseorang. Sebelum aku memproses semua itu, dokter menambahkan dengan suara yang nyaris seperti gumaman. Maya menggenggam kain itu erat karena bayi itu mencoba kembali ke dalamnya. Dunia di sekitarku seolah berhenti. Aku hanya bisa berdiri, menahan kepala agar tidak terjatuh. Lalu dokter berkata kalimat yang akan terus menghantuiku. "Kalau kamu menerima telepon dari suara perempuan, jangan jawab lagi. Itu bukan ibunya yang bicara." Aku tersentak. "Dok, kenapa?" Suara itu benar-benar meminta bantuan. Dokter memandangku tajam penuh rasa takut. Seperti seseorang yang telah melihat neraka. Karena ibunya sudah mati saat bayi itu keluar. Aku hampir pingsan mendengarnya. Sore mulai turun. Langit memerah seperti luka yang membusuk. Aku masih di halaman puskesmas, berusaha menenangkan diri. Namun setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Maya kain bedong berdarah itu. Jejak jari kecil memanjang. Telepon itu, pikiranku hanya satu. Aku harus mencari Bu Ratna. Jika memang dia masih hidup, aku harus melapor polisi. Mereka harus tahu ada sesuatu yang berkeliaran di kebun itu. Sesuatu yang membunuh Maya. Namun saat aku hendak berjalan ke arah mobil polisi, langkahku terhenti. Seorang petugas membuka pintu ruang jenazah dan aku tanpa sengaja melihat sekilas tandu jenazah Maya di dalam. Kain putihnya masih menutupi, tapi tangan Maya tidak lagi menggenggam kain bedong. Bedong itu hilang. Aku perlahan mundur. Petugas menutup pintu, namun di sela pintu yang mengecil, aku melihat sesuatu di lantai ruang jenazah. Jejak kaki kecil, basah, menuju pintu keluar lain. Kakiku lemas. Sesuatu sudah keluar dari ruangan itu dan hari mulai gelap. Aku tidak tahu harus pulang atau menghilang. Tapi satu hal aku yakin, malam ini akan ada teror baru. Dan aku merasa
Apapun itu, sudah mengincar aku sejak tadi. Sisir, Athos, yang lahir dalam kegelapan, Mas. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, Mas. Tulengak, suara lirih, tepat di belakang telingaku. Saat aku berbalik, tak ada satupun manusia di sana. Hanya bayangan bambu yang bergerak pelan tertiup angin, seperti ada sosok kecil yang merayap di baliknya. Menatapku dari kegelapan pada akhirnya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku tahu tidak seharusnya aku berjalan sejauh ini, apalagi sendirian. Tetapi langkah kakiku sudah terlanjur mengikuti bisikan rasa bersalah. Maya mati, Bu Ratna menghilang, dan seorang bayi lahir dalam kegelapan. Bayi yang bukan manusia. Rumah ujung desa itu berdiri di antara dua rumpun bambu besar yang seolah ingin menelan bangunan reyot itu. Dinding papan kayu yang tertutup lumut menandakan rumah itu jarang tersentuh sinar matahari. Jendela-jendelanya tertutup kain lusuh. Tidak ada celah cahaya sedikit pun. Aku menelan ludah karas-karas ketika suami Bu Narti muncul di depan pintu. Ia tinggi, kurus, matanya cekung, rambutnya kusut seperti tak pernah tidur berminggu-minggu. Bicaranya pendek, nadanya datar, dan sikapnya dingin seperti orang yang menyimpan sesuatu. Istri saya sudah melahirkan. Bidan yang semalam menolong tidak usah datang lagi. Aku tahu ia berbohong, atau setidaknya menyembunyikan sesuatu. Dan aku tidak bodoh, yang menolong malam itu adalah Maya, yang sekarang sudah mati. Tapi aku berusaha tetap tenang. Aku berdehem pelan, mencoba terdengar sopan. Kalau boleh, saya ingin... Tatapannya langsung menusukku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimat bayinya. Tidak. Senyumannya melebar, tapi sangat kaku. Tawa yang tidak keluar suaranya. Senyum yang tidak diinginkan oleh wajahnya. Aku mengerutkan dahi. Di dalam kamar, ia menggeleng perlahan. Ia menunjuk ke arah belakang rumah. Ke kebun bambu. Kebun yang sama, kebun tempat Maya ditemukan terjatuh. Kebun tempat jejak kaki kecil itu mengarah. Suara angin mendesis di antara daun bambu. Dan saat aku kembali menatap wajah laki-laki itu, senyumnya sudah hilang, berganti tatapan kosong. Aku mundur setapak. Meskipun jantungku berdebar, aku memaksakan diri bertanya lagi, tapi istrinya? Dia baik-baik saja? Boleh saya bertemu? Tak ada jawaban selama beberapa detik. Udara seperti ditahan. Lalu ia berbalik ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan. Tepat sebelum pintu tertutup rapat, aku mendengar gumamannya. Dia masih melahirkan. Aku menahan napas. Melahirkan, ulangku dalam hati. Kalau bayi sudah lahir, kenapa masih melahirkan? Aku berdiri di depan teras kayu yang hampir lapuk itu, bingung memutuskan harus apa. Tetapi tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara duk-duk-duk seperti seseorang menendang lantai dari bawah. Atau menendang perut. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri sempurna. Lalu, gema suara perempuan lirih. Nyaris tak terdengar namun jelas sedang menahan sakit. Aduh, lemetu. Nak, keluar. Suara itu bukan suara wanita yang baru melahirkan. Itu seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama menunggu rasa sakit berakhir. Aku menatap pintu tertutup itu. Apakah Bu Narti masih di dalam? Apakah ia masih terbaring di lantai ruang depan, berjuang melahirkan sesuatu? Lagi, aku memberanikan diri mengetuk pintu, namun suara-suara itu berhenti seketika. Sunyi menggantung lama, terlalu lama. Lalu pintu terbuka sedikit, memunculkan celah gelap yang terlihat seperti lubang ke dunia lain. Dari balik celah itu, mata mengintip mata Bu Narti. Merah, berair, besar, penuh ketakutan, bukan pada rasa sakit, tapi pada sesuatu yang ada bersamanya. Aku ora kuat maneh. Aku tak kuat lagi. Ia mencoba meraihku, tapi sebelum tangannya keluar, pintu ditarik paksa dari dalam dan tertutup keras. Aku terpaku. Tubuhku gemetar. Aku harus lakukan sesuatu. Harus ada yang bisa menolongnya. Aku mengitari rumah, mencari celah masuk lain. Namun hampir semua jendela dipaku. Hanya ada satu jendela kecil di belakang rumah yang kacanya retak. Aku mendekat perlahan, mengintip, dan yang kulihat membuat nafasku berhenti. Di lantai, Bu Narti terbaring miring. Tubuhnya kurus kering seperti ibu yang telah bertahun-tahun sakit. Perutnya besar luar biasa. Bukan seperti perut ibu melahirkan, tapi seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Tangannya meremas tikar kasar, dan di bawah kain lusuhnya perutnya bergerak. Bukan gerakan bayi menendang, tapi seperti ada beberapa tangan yang menekan dari dalam. Aku spontan menutup mulut menahan teriakan. Suaminya duduk di samping, membelai rambut istrinya dengan lembut tapi aneh. Sabar, Narti, yang ini pasti berhasil. Yang ini berarti sudah pernah terjadi sebelumnya. Berarti
bayi-bayi sebelumnya, bukan anak manusia. Aku ingin pergi. Aku ingin berlari secepat mungkin. Tapi sebelum aku mundur, sesuatu bergerak di sudut pandangku. Di pojok ruangan, dekat tumpukan bantal, ada kain bedong warna putih, berlumuran darah, bergoyang pelan seperti ada sesuatu di dalamnya. Yang berusaha keluar, aku memundurkan tubuh pelen-pelen dari jendela itu. Tapi tepat saat kakiku mundur satu langkah, kerak bambu di bawah kakiku patah kecil. Suara kecil menembus keheningan. Aku membeku dari dalam rumah itu. Ada suara lain, suara seperti tawa kecil bayi. Namun suaranya serak, tidak murni. Seperti tawa yang dipaksa keluar dari mulut yang belum terbentuk sempurna. Hehe, tanganku langsung berkeringat. Aku harus pergi. Sekarang juga. Aku melangkah mundur, tapi tiba-tiba sesuatu menyentuh pergelangan kakiku dari bawah kolong rumah. Yarim panjang, dingin, dan bergerak cepat. Aku menjerit pendek dan spontan menarik kakiku. Dari lubang kecil antara papan lantai dan tanah, aku melihat dua mata kecil menatapku, hitam bulat tanpa kelopak, sambil terdengar suara gerk. Gerk, air liur menetes. Aku mundur cepat, hampir tersungkur. Nafasku kacau. Mata itu mengikuti gerakanku sampai aku melompat menjauh. Dari rumah, hanya satu kalimat yang memenuhi kepala. Itu bayi dari puskesmas. Ia bukan hilang. Ia kembali ke rumah ini. Suara pintu tiba-tiba terbuka dari depan rumah. Suami Bu Narti muncul lagi. Kali ini tanpa ekspresi sama sekali. Berdiri kaku seperti mayat yang berdiri. Kamu, lihat apa? Aku terdiam, menggeleng cepat. Walau wajahku pucat tak bisa berbohong. Wajahnya perlahan tersenyum lagi, tapi lebih merekah dari sebelumnya. Senyum terlalu lebar seperti kulit pipinya akan sobek. Kamu tidak seharusnya datang. Suaranya rendah, berat, penuh ancaman dingin. Aku mundur terus, tidak berani berbalik badan, takut ia akan mengejar dari belakang. Pergi sekarang, katanya tanpa berkedip. Sebelum dia menemukanmu. Aku berpaling dan langsung berlari secepat yang bisa. Nafasku meledak-ledak, dadaku panas, tapi aku tidak berhenti sampai jauh dari rumah itu. Baru di tikungan jalan desa, aku berhenti, membungkuk, hampir muntah. Namun sialnya, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal itu. Hatiku terasa beku. Aku hampir tidak mau mengangkatnya, tapi entah kenapa jariku bergerak sendiri. Begitu tersambung, suara napas cepat dan jerit kecil perempuan seperti menahan sakit luar biasa. Dia belum selesai. Mas, tolong aku. Suara itu terputus oleh jeritan melengking. Haha. Lalu suara lain lebih kecil, namun jelas bukan manusia. Krekihah. Hihi. Aku menjatuhkan ponsel ke tanah. Lututku gemetaran. Pandanganku kabur oleh air mata yang tak terasa keluar. Aku ingin pulang. Aku ingin berpura-pura semua ini hanya mimpi buruk. Tetapi suara tawa itu masih terngiang. Seolah mendekat dari arah bambu belakangku. Aku menoleh perlahan. Angin menggoyangkan daun bambu. Burung-burung tak ada suara. Langit mulai menghitam padahal matahari belum sepenuhnya turun. Dari sela bambu, ada kepala kecil menyembul. Rambut tipis, mata besar terbuka lebar, senyum yang menunjukkan gusi hitam tanpa gigi. Kepalanya menunduk sedikit, seperti mencoba melihatku lebih jelas. Aku tak bisa bergerak, napasku tercekat. Lalu sosok kecil itu menggeliat keluar, merayap seperti binatang. Tangan dan kakinya memanjang, jari-jari tajam menyentuh tanah. Kulitnya pucat bergaris-garis merah seperti kulit yang baru terkelupas dari rahim. Ia mengeluarkan suara, "Mama." Aku mundur setapak. Satu lagi, tapi batu yang kupijak bergeser dan membuat suara cukup keras. Sosok itu langsung menegakkan tubuh, menoleh cepat ke arahku. Matanya membesar, senyumnya melebar. Ia mencondongkan kepala, lalu berlari ke arahku. Kecepatannya tidak seperti bayi, tidak seperti manusia, tidak seperti apapun yang pernah kulihat. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Napasku hampir putus, tapi aku tidak berani menoleh. Kurasakan tanah di belakangku bergetar. Sesuatu mengejar cepat, semakin dekat. Mas, suara teriakan seseorang dari jauh. Aku nyaris tidak peduli, tapi langkahku melambat. Aku melihat sosok polisi di persimpangan, melambaikan tangan menyuruhku ke arah mereka. Aku berlari ke arah polisi itu, sampai akhirnya tubuhku jatuh menabrak mobil patroli. Ada, Dibel, ada bayi bukan bayi di bambu. Aku berteriak kacau. Polisi langsung mengambil senjata dan menyorotkan senter ke arah yang kujelaskan. Tapi ketika mereka melihat, tidak ada apa-apa. Hanya bambu yang bergoyang pelan. Aku memeluk tubuhku sendiri, menggigil. Polisi menatapku curiga.
Seolah aku hanya orang panik yang berhalusinasi, Mas. Sudah malam, lebih baik pulang, kata salah satu dari mereka. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa menceritakan makhluk yang bahkan aku sendiri tak tahu namanya? Polisi mengantarku pulang dengan mobil patroli. Di perjalanan, aku hanya menempelkan kening ke kaca, memandang ke arah gelap desa yang perlahan hilang di belakang. Namun ketika mobil melewati kebun bambu paling besar, aku melihatnya lagi. Di antara gelap bambu, ada sesuatu berjalan pelan mengikuti mobil. Sosok kecil itu berjongkok dengan tangan menjulur ke tanah. Geraknya patah-patah seperti boneka rusak. Matanya tidak berkedip menatapku. Ia mengikuti. Sampai kami melewati tikungan terakhir, aku ingin percaya itu hanya ilusi. Aku ingin percaya, aku hanya terlalu takut. Tapi sebelum mobil berhenti di depan rumahku, ponselku bergetar lagi. Pesan masuk, hanya satu kalimat. Persalinan belum selesai, dikirim dari nomor tak dikenal. Nomor yang sama dengan telepon tadi. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar di luar mobil. Suara daun bambu bergesek tertiup angin. Seolah bayi itu sedang tertawa. Mobil jenazah seharusnya datang sekitar pukul 9 malam. Lampu-lampu di rumah duka masih menyala terang. Tapi suasana mencekam justru terasa semakin pekat. Setiap sudut seperti menyembunyikan sesuatu. Aroma formalin yang tajam bercampur bau lembab dari kayu tua membuat perutku mual. Tetapi yang membuatku menggigil bukanlah itu, melainkan suara tangis bayi yang baru saja kudengar. Tangis itu tidak mungkin salah, pilu, memecah malam, seperti memohon untuk ditemukan. Aku berdiri terpaku di depan kamar Maya, menatap pintu kayu yang terkunci rapat. Ketukan pelan terdengar dari dalam. 1, 2, 3 kali. Seolah ada yang mencoba memanggilku ke dalam. Ada bisikan samar, lirih namun jelas menembus tulang belakangku. Belum selesai. Tubuhku menegang. Suara itu seperti berasal dari seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Aku refleks mundur selangkah. Tapi saat itu juga, aku sadar aku tidak boleh lari. Maya, dia sudah meninggal. Suara itu seharusnya tidak ada. Aku menelan ludah dan berlari memanggil perawat jaga. Namanya Busri. Wajahnya langsung pucat saat mendengarku bercerita. Tapi ia akhirnya menemaniku menghadapi pintu kamar itu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci dengan duplikat yang selalu tergantung di ruang perawat. Begitu pintu terbuka, dunia seperti berhenti, tempat tidur Maya kosong. Selimut yang tadi menutupi tubuhnya kini terjatuh di lantai. Tempat peralatan medis terbuka, memamerkan gunting, kapas dan botol-botol kecil yang berserakan. Tirai jendela tertiup pelan oleh angin malam, seolah ada seseorang yang baru saja lewat. Jenazahnya hilang. Aku merinding hebat, bulu kuduk berdiri sampai ke tengkuk. Busri langsung menjerit memanggil penjaga malam. Kegaduhan pun pecah. Orang-orang berdatangan, ada yang bingung, ada yang ketakutan. Ada pula yang menyalahkan kami karena dianggap ceroboh. Namun sebelum kami sempat mencari lebih jauh, suara teriakan dari luar memecah kekacauan. Itu, di kebun bambu! Kami semua sontak berlari mengikuti sumber suara. Langkah kami berpacu dengan detak jantung yang semakin kacau. Lampu senter menembus kegelapan malam, menerangi jalan setapak yang mengarah ke kebun bambu di belakang rumah duka. Begitu memasuki area bambu, angin seperti berubah menjadi dingin dan menyesakkan. Batang-batang bambu saling bergesekan, menimbulkan suara yang terdengar seperti bisikan-bisikan panjang. Aroma tanah basah dan lumpur menusuk hidung. Di sana, di antara batang bambu yang tinggi dan rapat, berdiri Maya. Dia berdiri tegak, tapi tubuhnya tidak stabil, seperti mayat yang sedang dipaksa untuk berjalan oleh tangan tak terlihat. Kulitnya pucat kebiruan, rambut kusut menempel di wajah, masih memakai kain penutup jenazah putih yang kini kotor penuh tanah. Matanya kosong, namun mengarah tepat ke arahku, tak berkedip, dan di dalam lengannya ia menggendong bayi. Bayinya pucat, tubuhnya seperti belum sempurna. Yang paling mengerikan, tidak ada tali pusar di perutnya. Area itu licin, seperti ditutup rapat dari dalam. Mulut bayi itu sedikit terbuka, mengeluarkan erangan mirip tangis, tapi tidak keluar suara. Seolah suara itu terjebak di tenggorokannya. Aku terpaku, kaki ini terasa berat, tidak bisa maju ataupun mundur. Maya membuka mulutnya perlahan, seperti seseorang yang sudah kehilangan kemampuan bicara, tapi masih berusaha mengucapkan, "Kau yang harus selesaikan." Suaranya parau, seperti udara dingin yang merambat di kulitku. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahku membeku. Aku hanya bisa memandangi kedua matanya yang kosong namun penuh beban. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, terdengar langkah cepat dari arah lain. Seseorang menerjang masuk ke area bambu dengan napas tersengal dan ekspresi panik yang liar.
suami, Bunarti. Wajahnya berkeringat, matanya merah menyala penuh putus asa. Ia seperti tidak peduli lagi pada orang lain. Tanpa pikir panjang ia mengulurkan tangan, berusaha merebut bayi itu dari pelukan Maya. Mulutnya memaki, kembalikan. Tapi begitu ujung jarinya menyentuh kulit bayi itu, dia menjerit, memekik. Lengan yang menyentuh bayi tiba-tiba mendidih dan melepuh seperti ditimpa air panas yang sangat panas. Kulitnya mengelupas, dagingnya terlihat merah basah. Asap tipis naik dari lukanya. Jeritan itu menggema di seluruh kebun bambu. Baru saja jeritannya memudar, suara lain muncul dari tanah. Suara ratapan perempuan, panjang, lirih, seperti berasal dari dasar bumi. Anakku, tulung, anakku. Aku jatuh terduduk. Tanah di bawahku terasa berdenyut halus, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Getaran itu menjalar naik sampai ke dadaku. Bayi yang digendong Maya merengek tanpa suara, dan Maya sendiri menunduk, seakan menyerah. Bunarti, perempuan yang seharusnya melahirkan, perempuan yang hamil lebih dari 11 bulan, perempuan yang dulu dilaporkan oleh warga berbicara dan tertawa dengan bayinya di dalam perut. Maya mengangkat wajahnya lagi, menatapku, dan kali ini aku mendengar kata-kata yang membuatku merasa dunia runtuh di atas kepalaku. Dia bukan anaknya. Aku baru menyadari sesuatu. Maya tak pernah menikah. Dia tewas dalam kondisi hamil. Kehamilan yang misterius. Dan selalu ditutupi keluarganya dari pembicaraan orang. Ada rumor bahwa Maya pernah ketemu seseorang dari desa sebelah, tapi hubungan itu tak pernah jelas. Aku berusaha bangkit, tapi kaki masih gemetar hebat. Mata Maya, meski kosong, seperti memaksaku untuk tetap melihat. Bayi itu menggerakkan jemari kecilnya, seolah menunjuk ke arah dada Maya sendiri. Aku tahu, aku harus mendekat. Namun begitu aku melangkah, suami Bunarti bangkit lagi dan berusaha menyerang Maya. Kali ini kedua tangan mencoba meraih sekaligus memukul. Tapi tubuh Maya melangkah mundur sedikit, tidak menghindar, seolah semua serangan itu tidak didaftarkan otaknya. Hanya tubuhnya yang bergerak otomatis untuk melindungi bayinya. Ketika tangan lelaki itu kembali menyentuh bayi, luka baru muncul. Dia menjerit lagi, tak tahan menahan sakit. Ia terduduk dan menangis. Suara tangisnya bukan marah, melainkan takut. Aku dapat merasakan ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan. Seolah ia dipaksa oleh sesuatu untuk mengklaim bayi itu. Ia sambil menangis memohon, anakku, anakku, tolong, aku butuh dia. Maya menggerakkan bibirnya, kali ini lebih jelas. Bayi ini, anakku. Angin mendadak berhenti bertiup, sunyi total. Bahkan suara serangga ikut menghilang. Bayangan persoalan itu mulai jelas. Bunarti hamil keterlaluan lamanya. Suaminya melarang siapapun mendekat. Penduduk melihat dia berbicara pada perutnya, seolah ia berkomunikasi dengan sesuatu di dalam. Tapi bayi Maya semestinya belum meninggal dalam kandungan. Maya meninggal saat proses persalinan. Bayinya tidak pernah keluar, atau bayinya keluar, tapi tidak ke dunia manusia. Aku maju selangkah. Napasku tercekat. Maya mendekatkan bayi itu kepadaku. Wajahnya semakin pucat, seperti tinggal menunggu waktu untuk runtuh ke tanah. Saat jarak kami tinggal setengah langkah, aku mencium aroma yang bukan dari luar, tetapi dari dalam bayi itu. Bau campuran darah, tanah, dan sesuatu yang seperti jamur busuk tepat ketika aku hampir menyentuh bayi itu. Maya berkata pelan, tolong. Aku tidak mengerti. Tapi sebelum aku sempat bertanya, bayi itu menggerakkan tangannya, menggenggam pergelangan tanganku. Dingin sekali. Dingin, seperti batu nisan. Dan tiba-tiba, bayiku menangis. Tangisnya pecah keras. Tidak dari mulut bayi Maya, melainkan dari arah perut lelaki itu yang kini berjongkok menahan sakit. Aku menatap perutnya, dan rahangku hampir luruh. Ada gerakan dari balik bajunya, seolah ada bayi di dalam. Bayi kedua, yang terkurung, yang belum dilahirkan. Busri yang ikut berada di dekat kami, menjerit sampai suaranya pecah. Gusti, bayi itu pindah. Dalam sekejap, kebun bambu seperti melakukan napas panjang. Tanah mereka sedikit, seperti ada yang meronta dari bawah. Ratapan perempuan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tulung, Wiswe. Aku menatap Maya. Dia hanya menatapku balik. Air mata hitam yang bukan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia bicara lagi. Kembalikan kepada yang asli. Aku langsung sadar. Bayi dalam gendongan Maya adalah bayi Maya. Tetapi bayi yang tidak pernah lahir dari perut Bunarti adalah anak itu juga, yang seharusnya lahir saat Maya masih hidup. Ada sesuatu yang memindahkannya. Entah manusia
atau sesuatu yang lebih gelap, Maya mengangkat bayi itu tinggi-tinggi, memberikan padaku. Aku ragu, tapi tubuhku bergerak sendiri. Begitu aku memeluk bayi itu, tubuhnya dingin dan berat, seolah terbuat dari tanah. Suami Bunarti menatapku dengan mata penuh ketakutan. Ia merangkak mundur, tangan melepuh terkulai. Dari perutnya terdengar suara bayi menangis lagi, semakin keras, semakin menyiksa. Ia memohon, "Tolong, Kellerworth." Aku melihat Maya perlahan berlutut. Suaranya pecah saat berkata, "Aku sudah selesai." Tubuhnya mulai goyah. Bayangan hitam merembes dari ujung kakinya seperti kabut. Ia tersenyum kecil kepadaku. Senyum seorang ibu yang akhirnya lega karena anaknya berada di pelukan yang benar. Lalu, Maya tumbang ke tanah. Tubuhnya hancur seperti pasir. Angin menghembus dan sosoknya menghilang bersama pekatnya malam. Aku memandang bayi itu. Matanya perlahan membuka, benar-benar membuka. Bola matanya hitam, dalam, seperti dua lubang ke dunia lain. Tapi dia tenang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mendekati lelaki itu. Ia menangis, tubuh menggigil. Aku berlutut, menempelkan bayi itu ke perutnya yang bergerak. Saat kulit bayi menyentuh perutnya, suara ratapan dari dalam tanah berhenti. Angin kembali bertiup. Suara bambu bergesekan lagi. Keheningan baru tercipta. Lalu, seluruh tubuh lelaki itu melengkung sangat keras, seperti ada tenaga yang menarik dari dalam. Dari perutnya terdengar suara sobekan halus, namun mendalam. Aku gemetar tapi tetap menempelkan bayi Maya ke sana. Tiba-tiba sesuatu menyeruak, tidak berupa darah, tetapi seperti kabut gelap menembus kulit, tersedot ke dalam tubuh bayi yang kupeluk. Bayi itu menguap, seolah baru selesai tidur panjang suami. Bunarti terjatuh tak sadarkan diri. Tangis bayi dalam tubuhnya pun hilang. Bayi di pelukanku, hidup. Namun, ada sunyi yang berat setelahnya. Kebun bambu kembali seperti semula. Hanya suara serangga malam yang menyambut kami, dan aku memeluk bayi itu lebih erat. Merasa tubuhnya perlahan menghangat seperti bayi manusia normal. Bu Sri menangis, memegang dada. "Apa sing sejatine anak iki?" "Gusti?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap bayi itu. Bibirnya bergerak, dan kali ini suaranya terdengar, sangat pelan. "Mama." Aku menangis. Not because he called me that, tapi karena aku tahu, malam itu barusan menyelamatkan sebuah jiwa yang seharusnya sudah hilang. Dan sebuah suara lain, jauh di dalam kepalaku, mengingatkan, persalinan ini belum benar-benar selesai. Aku menatap ke arah tanah di mana Maya menghilang. Aku berbisik pelan, bahasa yang kupelajari dari nenekku dulu, untuk menghormati arwah yang sedang menunggu. "Matur nuwun, mboten bakal tak tinggal ke." Janji. Angin menjawab dengan desah lirih. Aku memejamkan mata, memegang bayi ini erat-erat. Karena mulai malam itu, aku tahu ada sesuatu yang akan kembali mencarinya. Dan aku harus siap. Polisi akhirnya datang ke desa Seruni beberapa hari setelah kejadian itu. Puskesmas masih ramai dengan berita dan rasa takut. Tapi aura desa itu semakin gelap malam demi malam. Aku duduk di teras rumah puskesmas, memandang ke arah kebun bambu yang tertutup pekat, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa takut dan bersalah terus menghantuiku. Matahari sore menembus kabut tipis di antara pepohonan. Namun cahaya itu tidak cukup untuk mengusir bayangan malam yang seolah lebih awal datang di desa ini. Polisi memulai penyelidikan dengan hati-hati. Mereka menanyai beberapa warga, memeriksa rumah Bunarti dan area kebun bambu. Seiring penyelidikan berlangsung, rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan-lahan muncul. Bunarti, wanita yang selama ini dianggap hamil keterlaluan, ternyata sudah meninggal 3 bulan lalu saat melahirkan sendiri. Suaminya, lelaki pendiam yang selalu menutup rumah itu rapat-rapat, menyembunyikan mayat istrinya di bawah tanah kebun bambu. Tidak ada yang pernah curiga, karena ia selalu menjaga jarak dengan warga. Dan semua orang berpikir persalinan yang semalam adalah pertama kalinya mereka meminta bantuan bidan. Saat aku mendengar pengakuan itu, seluruh tubuhku menggigil. Selama ini, suara tangis, bisikan dan semua kejadian aneh yang kulihat bukan berasal dari manusia. Mereka berasal dari arwah yang belum tenang, dari tubuh yang mati tetapi masih menahan sesuatu yang terlalu kuat untuk dilepaskan. Suaminya duduk di ruang puskesmas yang diblokir untuk polisi. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi tatapannya tetap dingin dan kosong. Ia mengakui semua dia minta anaknya terus. Bayi itu tidak pernah mau keluar. Dia tetap hamil setelah mati. Katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku melihat tangannya gemetar, seperti tubuhnya sendiri menolak kebenaran yang ia simpan selama 3 bulan itu. Dan bidan itu dipaksa membantu persalinan arwah. Sampai
Ia berhenti, napasnya berat, dan di ruang itu hanya terdengar desisan angin yang menembus jendela yang retak. Aku menunduk, menahan napas, takut untuk mengucapkan kata-kata. Aku tahu yang dimaksudnya adalah Maya, bidan baik hati yang selama ini kukagumi, yang selalu menolong warga, yang mati secara tragis di kebun bambu itu, dipaksa menjadi perantara antara dunia hidup dan mati. Polisi memeriksa lokasi terakhir di kebun bambu. Mereka menemukan sisa-sisa yang sangat minim, setetes darah, sedikit tali pusat yang terlalu panjang, dan tanah yang baru digali. Tidak ada bayi, tidak ada Maya, tidak ada jejak manusia biasa. Aku berdiri di sisi polisi, menatap tanah itu. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, sesuatu masih hidup di sana. Sesuatu yang terlalu jahat untuk dibiarkan pergi begitu saja. Warga desa, setelah mengetahui kebenaran, menutup area itu sepenuhnya. Mereka menanam bambu baru dan membuat tanda larangan melewati kebun itu. Bahkan di siang hari, aura di sana terasa berat, seperti ada yang mengintai dari balik batang bambu. Tidak ada yang berani lewat. Suara tangis bayi samar-samar masih terdengar. Meski angin membawa suara itu seolah jauh, tapi tetap menusuk telinga. Aku pun pindah dari desa Seruni, mencoba menghapus semua kenangan dan ketakutan dari hidupku. Aku menyewa rumah di kota lain, jauh dari hutan, jauh dari kabut dan kebun bambu itu. Aku mencoba bekerja, mencoba menertawakan diri sendiri, berpura-pura bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Namun, malam pertama di rumah baruku, saat aku berbaring di ranjang, aku merasakan sesuatu yang aneh. Kaki ranjang berdentang pelan, kotok-kotok. Suara itu lembut, tapi cukup jelas untuk membuat tubuhku membekuk. Aku menahan napas. Aku menoleh perlahan. Tidak ada siapapun di kamar. Hanya gelap dan bayangan lampu jalan dari luar jendela. Aku menelan ludah, mencoba menganggap ini halusinasi. Namun ketika aku menutup mata, terdengar suara kecil di telingaku, hampir seperti bisikan. Aku belum selesai. Bu Bidan, tolong aku lahir. Tubuhku gemetar hebat, napasku tercekat. Aku memeluk selimut erat-erat, mencoba menenangkan pikiran. Tapi suara itu tidak hilang. Ia seperti menempel. Berada di dalam rumahku, menunggu di sudut gelap. Aku menoleh perlahan ke arah lemari, ke arah rak buku, ke bawah ranjang. Tapi hanya gelap dan bayangan kosong. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, bayangan kecil dengan mata hitam dan senyum tak wajar itu muncul. Tangannya kecil, pucat dan tampak memanjang. Suaranya parau, memohon, menuntut pertolongan. Setiap napasku yang tercekat membuatnya terdengar lebih keras. Belum selesai. Bu Bidan, tolong aku lahir. Aku sadar, persalinan itu tidak pernah selesai. Bukan di desa Seruni, bukan di kebun bambu, dan bukan di puskesmas. Itu adalah lingkaran yang tak pernah berakhir. Maya hanyalah perantara. Bayi itu, atau arwah itu, masih mencari seseorang yang bisa menuntaskan proses yang tertahan antara hidup dan mati. Hari demi hari, aku mulai mendengar suara itu setiap malam. Kotok dari bawah ranjang, suara tangis dan bisikan dari arah kamar mandi, dari dapur, dari lorong rumah. Bayi itu menuntut, menunggu, menjerit tanpa wujud. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba pindah kamar, menutup jendela, menyalakan televisi, dan menyalakan lampu sepanjang malam. Tapi keanehan itu tidak hilang. Ia selalu ada, menunggu saat aku lengah. Suara itu tidak hanya dari dunia nyata, tetapi seperti menembus pikiranku, masuk ke mimpi, masuk ke dalam kesadaranku. Dan aku tahu, aku tidak bisa melarikan diri. Dalam hati kecilku, aku berbisik bahasa Jawa. Mbok, menawa Gusti paring tulung, sing sejati newis kelakon, nanging aku ora gelem ninggol. Mudah-mudahan Tuhan memberi pertolongan, yang sejati sudah terjadi, tapi aku tidak mau meninggalkannya. Aku menunduk di ranjang, memeluk tubuhku sendiri. Namun napasku tercekat saat mendengar kotok itu lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di bawah ranjang. Suara itu diikuti suara tangis bayi yang semakin nyata, seperti bayi manusia, tapi penuh amarah dan kesedihan dari dunia lain. Dan bisikan itu terdengar jelas di telingaku. Belum selesai. Bu Bidan, tolong aku lahir. Aku menutup mata, menahan napas, dan mencoba tidak bergerak. Tapi aku, malam ini, besok, dan malam-malam berikutnya, lingkaran itu akan tetap ada. Arwah yang tidak pernah lahir itu akan selalu menuntut. Dan aku adalah satu-satunya yang bisa mendengar, satu-satunya yang dipanggil, satu-satunya yang terperangkap dalam misteri yang tidak akan pernah selesai sepenuhnya. Lampu kamar bergetar pelan, bayangan bergerak di sudut gelap. Aku merasakan tatapan dari sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tanganku gemetar,
Napasku cepat, dan di hatiku muncul satu kesadaran yang mengerikan. Ini belum berakhir. Tidak akan pernah aku menatap bayi itu di pikiranku. Bayinya Maya, bayinya Bunarti, atau sesuatu yang bukan manusia. Bayi itu menuntut persalinannya, menunggu di antara dunia hidup dan mati, menunggu aku menuntaskan tugas yang dipaksakan padaku. Dan malam itu, aku mendengar lagi kotok, 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 tepat di bawah ranjang, diikuti bisikan yang sama, kini lebih dekat dan lebih jelas. Aku belum selesai, Bu Bidan. Tolong aku lahir. Aku menunduk, memeluk selimut, menutup mata. Namun, suara itu tetap ada. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Lingkaran itu tidak akan pernah berhenti.